Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sangat larut malam ya. Saya bisa ada kesempatan untuk membuat tugas ini. Ini ada tugas dari dosen kami, Pak Henry Ramadan. Saya kuliah di Universitas Teknologi Mataram, teman-teman, di Prodi Teknik Informatika. Jadi kami diminta untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan aplikasi NetBeans ya. NetBeans benar sih bacanya ya. Baik, langsung aja. Ini dia aplikasinya teman-teman, My NetBeans ya. Jadi untuk memulai pekerjaan membuat aplikasi, di sini kita diminta untuk mengklik di sini ada plus hijau ya, ada dua di sini, ada new project, ada new file. Kita pilih yang new project. Kemudian ini biarkan saja. Nah, kalau kita lihat di sini sesuai dengan petunjuknya ya, untuk awalnya itu kita diminta untuk klik new ya, kemudian ini dibiarkan, langsung pilih saja finish. Nah, bukan finish ya, harus mana tadi nih, jadi klik next gitu ya, bukan finish, next. Oke, sesuai. Kemudian kita coba ikuti aja perintahnya ya. Selanjutnya setelah memilih itu, kita diminta untuk membuat project name-nya latihan 1. Baik, kita buat latihan 1. Oke. Kemudian kita bisa pilih lokasi sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau saya di sini menyiapkan folder khusus ya untuk tugas ini. Jadi tugas kuliah saya ini tentang pemrograman perangkat bergerak berbasis objek. Nah, jadi saya taruh tugasnya di sini aja. Kemudian setelah itu kita pilih finish ya. Nah, setelah finish, nah ini yang akan kita temukan di sini ya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih klik kanan di latihan itu ya. Tapi untuk memverifikasinya benar atau tidaknya, kita buka lagi ya. Jadi klik kanan di project yang sudah dibuat. Selanjutnya pilih new dan Java class. Jadi kita aplikasikan aja, klik kanan di sini new, pilih Java class. Oke. Kemudian kita kasih nama. Nah, di sini kita disuruh membuat kalkulator ya. Kemudian klik finish. Baik, kita kasih kalkulator. Nama kalkulator ya. Ya, oke. Kalkulator 1 aja lah gitu ya. Karena sudah sering saya coba-coba dari tadi nih. Kemudian kita klik finish. Nah, setelah klik finish, kita hapus ini dulu karena di sini kita akan mulai coding. Nah, kebetulan saya sudah mencoba beberapa kali dan saya sering kali menemukan debug bohlam lampu gitu ya. Jadi kalau ada bohlam lampu itu menandakan ada masalah. Nah, seperti ini. Ini ada masalah, di sini ada masalah gitu. Jadi penyelesaiannya gimana? Kita harus cari tahu di sini adakah yang salah terketik. Nah, misalnya kayak gini, public class hitung, karena saya sudah nyoba dengan nama hitung dan seterusnya. Jadi kita harus tulis sesuai dengan public classnya, sesuai dengan ini ya, nama aplikasinya kalkulator. Biasanya kalkulator. Mana ini? Hurufnya kayaknya harus sesuai ya, kalkulator. Nah, ternyata saya menulisnya kalkulator 1. Nah, ini yang benar ya. Kemudian di sini juga harus sesuai juga nih, kalkulator 1 juga. Mana nih? Di sini. Nah, kalkulator 1. Nah, sekarang kita sudah tidak menemukan lagi bohlam. Nah, di sini kita nemuin. Jadi perkara titik koma dan seterusnya itu sangat mempengaruhi ya. Jadi saya sebenarnya tidak menemukan solusinya di sini ya, penulisan atau apa di sini yang menyebabkan masalah, karena
Ini bisa saja muncul karena coding yang sebelumnya ada salah penulisan huruf, tanda, dan seterusnya. Atau di sini di areal ini sendiri ada yang salah huruf dan seterusnya. Tapi kita di sini ada, kalau kita klik kiri ada rekomendasi seperti ini ya untuk perbaikannya. Nah, setelah kita pilih maka muncul ini, tapi pada dasarnya ini akan merubah, tadinya kan titik 2 nih di sini ya. Ya, kita Ctrl Z dulu, titik 2. Dan ini sebenarnya rumus coding, bukan rumusnya, coding yang seharusnya kita ikuti dari tugas Pak dosen. Tapi karena saya tidak menemukan penyelesaiannya di sini, jadi saya ambil jalan pintas dulu sebelum nanti kita akan konsultasikan lagi ya. Yang penting sekarang bagaimana tidak ada masalah bohlam lampu muncul di sini. Bohlam lampu dengan tanda seru seperti ini masalahnya tidak begitu berat. Kalau bohlam lampu doang itu berarti masalahnya ringan-ringan aja. Bohlam lampu dengan tanda seru merah itu agak berat, dan kalau tanda seru merah itu kayaknya masalah besar gitu. Jadi sambil jalan pintas dulu, mohon dimaklumi Pak dosen ya. Nah, setelah ini kita diminta untuk menjalankan proyek penyiaran, proyek latihan 1. Taram, dan inilah yang terjadi. Nah, alhamdulillah di sini kita sudah sukses ya. Sukses artinya sudah bisa. Namun di sini kalau kita lihat tampilan yang diinginkan adalah seperti ini ya, program Java kalkulator sederhana gitu. Jadi nanti kita diminta untuk menggunakan program dengan masukkan nilai pada bilangan 1 dan bilangan 2. Setelah itu pilih operator yang akan dilakukan, maka program akan menampilkan hasilnya. Sampai sini saya belum paham dulu ya, karena ini yang sebenarnya yang dihasilkan. Tapi saya cukup berpuas dirilah dulu dengan suksesnya coding saya yang pertama ini ya. Semoga dimaklumi oleh Pak dosen, dan teman-teman juga bisa mencerna ya, mengambil beberapa masukan ataupun ilmu teknik dasar dalam membuat aplikasi sederhana menggunakan MyNetBeans ya. Seperti itu, cukup dulu untuk saat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.